Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita boleh bertemu lagi. Saudara-saudara senang berjumpa kita satu dengan yang lain. Amin. Oke. Amin. Amin. Saya semangat ya saudara ya. Saudara lihat nggak di belakang saya ini apa nih gambarnya? Kelihatan nggak ya Bapak Ibu ya? Kelihatan ya? Jadi ini judul yang saya juga waktu saya dapat ini saya juga bertanya seperti kok ada jalan tol ya menuju ke surga. Bukannya ke surga itu jalannya penuh lika-liku, onak dan duri ya kan? Biasanya kita suka hamba-hamba Tuhan suka menyampaikan jalan ke surga itu penuh onak dan duri, penuh berbagai masalah, tantangan. Jadi digambarkan seperti itu, saudara. Nah, ini ada cerita lucu nih ya. Satu waktu jangan di Papua, di Ambon aja deh, karena saya orang Ambon ya. Ibu An dari Ambon ya. Oke, saudara. Di Ambon itu ada pendeta berdoa ya, dan dia bilang, saudara, dia berkhotbah, dia bilang, saudara, jalan ke surga itu penuh onak dan duri, ya, jalannya sempit. Terus ada jemaat nih yang iseng bilang begini, loh Pak, kan kita selalu kasih persembahan. Itu persembahan dipakai buat apa aja, kok nggak bikin jalan ke surga? Sampai jalan ke surga itu tetap onak dan duri. Haleluya. Jadi ini cuma cerita lucu ya, supaya saudara nggak tegang-tegang ya. Kalau dari judul, dari gambar yang ada di belakang saya berharap kita semua exciting. Amin, saudara. Haleluya. Kita semua excited bahwa Tuhan telah memberikan sebuah solusi bagi setiap kita. Bahkan dia bukan cuma menyediakan jalan, tapi dia juga adalah jalan itu sendiri. Haleluya. Amin, saudara. Nah, topik atau tema khotbah saya yang saya dapat ini adalah jalan tol menuju surga. Ya, jalan tol ke surga. Pasti suami saya juga termasuk orang yang kepo, mau tahu. Karena waktu saya bilang saya punya judul, ya, kita selalu kan bilang, kalau menyembah Tuhan harus jalan tol, artinya tidak boleh ada hambatan untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Tapi perjalanan mengikut Tuhan itu tidak ada yang namanya jalan lurus, jalan tol maksudnya. Akan ada lika-liku dan sebagainya. Nah, nanti saya akan jelaskan penjelasan selanjutnya dari judul khotbah saya ini. Ya, seperti apakah jalan tol, apakah ada? Saudara pasti mau tahu kan? Saudara mau tahu? Jalan tol menuju surga, karena ada banyak jalan katanya untuk menuju ke Roma, kata pepatah. Tapi tidak ada banyak jalan menuju ke surga. Cuman satu. Dan tahukah saudara bahwa itu bukan jalan sempit, jalan tikus. Enggak, itu jalan tol. Ya, nanti saya akan jelaskan buat saudara. Nah, pasti saudara akan bertanya-tanya. Jalan, kan firman Tuhan berkata tentang jalan lebar dan jalan sempit. Nah, itu saya jelasin dulu ya. Jalan tol versus jalan lebar, ya kan? Nah, jalan lebar, ya, ini saya tidak berbicara tentang jalan lebar. Sekalipun jalan tol itu lebar, ya. Jalan lebar itu adalah jalan di mana, itu yang dimaksud dengan firman Tuhan. Nanti saya jelaskan buat saudara. Itu artinya bahwa tidak ada halangan. Jalan di mana kita akan bebas bergerak, tapi bergerak untuk memuaskan kedagingan kita. Ya, jalan lebar adalah jalan di mana kita akan bisa lewat dengan lebih cepat melalui jalan itu. Nah, kecenderungan orang akan memilih jalan lebar karena mereka akan lebih bebas bergerak dan mereka akan cepat, instan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, lebih suka kan untuk sesuatu yang instan, untuk sesuatu yang simsalabim, doa hari ini besok maunya dijawab, ya. Kadang-kadang padahal Tuhan itu tidak selalu jawabnya iya dan iya segera, tapi ada waktu di mana masa tunggu, nanti, sabar,
ya untuk melatih kita. Nah, Matius pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14, dikatakan di sana, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan Matius 7 ayat 13-14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Nah, pintu yang sempit itu, saudara, itu menggambarkan sebuah perjuangan, ya, sebuah usaha yang kita harus lakukan untuk bagaimana kita bisa tetap mempertahankan kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Kita dikatakan bukan pemenang, tapi kita dikatakan lebih daripada pemenang. Artinya, kemenangan untuk saudara dan saya bisa masuk di jalan yang kita bisa lewati ke surga ini, itu bukan perjuangan saudara, itu adalah pemberian yang Tuhan berikan, bukan karena murahan, tapi saking terlalu mahal keselamatan itu, Yesus melakukannya menebus saudara dan saya, sehingga saudara dan saya bisa masuk di jalan keselamatan ini, ya. Dan tapi bukan berarti kita bisa hidup semaunya kita. Keselamatan itu diberikan gratis. Tetapi ketika kita menerima, itu sebuah tanggung jawab yang harus kita kerjakan setiap hari. Ya, saudara. Jadi tidak ada di dalam perjalanan kita itu sesuatu yang instan. Ya, banyak orang tuh tidak suka dengan proses. Ya, padahal proses itu sangat penting untuk menjadikan kita dewasa. Ya kan, saudara? Seorang anak untuk mencapai tahap kedewasaan, dia perlu bertumbuh dari anak, kemudian remaja, kemudian pemuda, dan kemudian dia menjadi seorang yang dewasa. Ini berbicara tentang kita harus pikul salib, artinya kita menyangkal keinginan-keinginan daging, dan kita hidup menurut rambu-rambunya Tuhan, mentaati setiap kebenaran, itu bukti bahwa keselamatan itu sudah ada di dalam kita. Ya. Jadi buah dari keselamatan itu adalah buah roh, ya. Bukan kita berbuah kebaikan supaya kita diselamatkan, ya. Keselamatan itu anugerah Tuhan, ya. Ini kita perlu bawa dulu di area sini, ya, saudara. Nah, menuju surga, kalau keselamatan Tuhan sudah tawarkan melalui dirinya sendiri, maka seharusnya perjalanan kita menuju kepada, saya mau tanya dulu, deal dulu Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu yang kepengen nanti satu saat tinggal di surga? Amin. Saudara ingin hidup di surga? Kenapa? Karena tempat yang kita diami sekarang ini, satu waktu nanti bumi yang saudara dan saya tinggal ini akan lenyap. Langit dan bumi ini akan lenyap. Dan kita menanti langit yang baru dan bumi yang baru, di mana kata firman Tuhan terdapat kebenaran. Saya tidak mengerti, tapi ini passion yang Tuhan taruh di dalam saya. Mungkin karena saya ini bagian dari seorang penginjil yang Tuhan taruh awal muasal saya bertobat. Sehingga saya itu kalau saya khotbah, orang bilang bulan itu kayak kalau khotbah tuh udah setengah-setengah. Pokoknya khotbahnya menuju surga aja terus. Saya juga nggak tahu saudara ya. Tapi itu bagian yang Tuhan taruh di hati saya untuk bagaimana mempersiapkan umat untuk bukan cuma kita diberkati di bumi, bukan cuma kita sukses di bumi, tapi mempersiapkan hidup kita untuk satu kekekalan. Ya, itu bagian yang Tuhan taruh dalam setiap pengajaran yang ada yang di dalam saya. Nah, saudara, menuju surga itu harusnya bebas hambatan dan Tuhan sudah menyediakan jalan itu untuk kita, ya. Bahkan Tuhan sendiri menyediakan dirinya untuk menjadi jalan bagi setiap saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Wow, tidak ada satupun manusia, tidak ada nabi, rasul, siapapun dia di muka bumi ini yang berani berkata bahwa dia adalah jalan. Ya, tunjukkan jalan, oke, tapi dia adalah jalan, tidak ada, cuman yang namanya Yesus. Dan dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. So, kita mau pergi ke surga
di tempat di mana Bapa ada. Tuhan menyediakan surga itu punya Tuhan, ya. Dan Tuhan menyediakan tempat yang terbaik. Waktu Tuhan Yesus bangkit, dia berkata, aku pergi mendahului kamu dan aku menyediakan tempat bagi kamu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan Tuhan Yesus akan kembali untuk menjemput orang-orang yang siap hidup bersama dengan dia. Amin, saudara. Nah, kita akan belajar malam hari ini bagaimana kita bisa berjalan di dalam jalannya Tuhan, ya, yang saya sebut sebagai jalan tol. Kita akan belajar, saya paralelkan dengan jalan tol yang ada di dunia. Ya, ini sebuah inspirasi yang Tuhan juga berikan kepada saya, saudara. Nah, kadang-kadang orang lebih suka memilih jalan-jalan sendiri, jalan-jalan tikus daripada jalan tol. Kenapa, saudara? Karena jalan tol itu ternyata ada aturan. Dan untuk masuk jalan tol, kita harus bayar. Benar nggak, saudara? Kalau jalan tolnya itu mahal, harus beberapa jalan sambung-sambung, dan sampai di tujuan itu mahal, kita akan lebih memilih jalan yang bukan jalan tol, supaya tanpa bayaran. Benar nggak, saudara? Dan juga banyaknya aturan yang akan kita lewati atau kita lakukan kalau kita berjalan di jalan tol. Jadi jalan tol itu ada aturan. Ketika kita tidak mengikuti aturan jalan tol, ada dua hal yang bisa terjadi. Kita bisa kena tilang, kita bisa dihukum atau harus membayar. Yang kedua, kita bisa mengalami kecelakaan. Saya, saudara, satu ketika waktu di Jakarta, kami tinggal di Tangerang, anak saya sekolah di sana, dan dia karena cuman kuliahnya di dekat rumah, dia bawa mobil sendiri. Nah, satu ketika kakak laki-laki saya ulang tahun, dia tinggal di Kelapa Gading, dan kita harus dari Tangerang ke Kelapa Gading. Berarti kita harus lewat tol. Nah, anak saya, dia sudah bawa mobil cukup lama, tapi untuk masuk jalan tol, dan apalagi jalan tol Jakarta, itu belum pernah mungkin ya, atau mungkin tapi tidak dengan saya. Nah, ketika pagi itu atau subuh, ya karena kita mau bikin kejutan jam 12 malam, kita masuk jalan tol, saudara, wah, saya tegang sepanjang jalan, bahasa roh sepanjang jalan, berdoa sepanjang jalan. Kenapa? Karena saya lihat itu mobil-mobil tronton yang besar-besar itu di samping kami. Ternyata itu jam keluarnya mobil-mobil besar itu, saudara. Mobil-mobil truk, mobil-mobil yang yang besar-besar yang angkut barang itu lewat, saudara. Dan itu menakutkan. Dan akhirnya saya bilang anak saya, bawanya jangan kenceng-kenceng. Sementara yang namanya jalan tol, itu kan ada kecepatannya, saudara. Jadi akhirnya dia bilang, Mah, namanya jalan tol ya harus ada aturan kecepatan. Mama mau pelan-pelan, nanti kita disuruh keluar loh. Jadi saudara, ternyata jangan pikir jalan tol itu mudah. Ya, ternyata ada aturan untuk kita bisa melewati jalan tol. Nanti kita akan belajar peraturan jalan tol yang saya dapat di jalan tol dunia ini dan makna rohaninya sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Apa sih peraturan ketika kita masuk jalan tol? Yang pertama, waktu kita mau masuk jalan tol, apa yang saudara dan saya harus lakukan? Yang pertama, kita harus bayar. Benar nggak, saudara? Apa ada jalan tol yang gratis? Rasanya saya belum temuin. Kalaupun ada, saya nggak tahu. Tapi yang pasti nggak ada. Iya kan? Namanya masuk jalan tol harus bayar. Ya. Dan tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus sudah membayar jalan tol bagi saudara dan saya itu lunas melalui darahnya sendiri. Sehingga jalan ini saudara dan saya bisa lalui. Ingat ya, ini kita sedang belajar tentang jalan tol menuju surga. Ya, jalan tanpa hambatan menuju surga. Artinya tidak boleh ada penghalang untuk saudara dan saya bisa ketemu dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Yang pertama itu kita harus masuk bayar ya, dan Tuhan Yesus sudah melakukannya bagi saudara dan saya ya, melalui dirinya sendiri yang dia berkata dia adalah jalan dan dia tebus Bapak Ibu Saudara dengan darah yang mahal ya. 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-9. Di ayatnya yang ketiga berbunyi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah
melahirkan kita, ayat 3, kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Wow. Jadi yang pertama, saudara, di sini dikatakan bahwa Tuhan telah menyediakan suatu kehidupan yang penuh dengan pengharapan, ya. Dan inilah jalan yang saudara dan saya sedang jalani. Kita sedang pergi menuju ke sana, saudara, ya. Dan itu melalui apa? Melalui kelahiran kembali, ya. Yang kita sebut lahir baru. Jadi ternyata untuk masuk jalan tol, saudara dan saya harus lahir baru. Ya, tulis di situ, katakan lahir baru. Saya harus lahir baru, ya. Kita harus bertobat, ya. Kita harus lahir oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Saya sejak lahir sudah hidup dalam kekristenan. Tapi saya secara pribadi baru menerima Tuhan Yesus ketika saya berusia 20 tahun, saudara. Ya, saya Kristen dari kecil, tapi saya on off di dalam mengikut Tuhan. Hari Minggu ke gereja, tapi saya juga bisa pergi ke diskotik. Saya bisa bohong dengan mama, saya bisa melawan orang tua. Itu bukan lahir baru, saudara. Ya, itu lahir-lahiran. Ya. Nah, sebagai orang-orang yang mau masuk di dalam jalurnya Tuhan, langkah pertama yang saudara dan saya harus jalani adalah lahir baru. Harus bertobat, ya. Bertobat itu 180 derajat berbalik, sadar dan berbalik. Jadi bukan disuruh-suruh oleh orang tua, bertobat, bertobat. Pendeta bertobat, bertobat. Ya memang ada juga suara orang-orang yang berseru bertobat, bertobat. Tapi kalau cuma bertobat untuk hanya menyenangkan teman, pendeta, ataupun cuma hanya untuk ya ikut-ikutan, itu bukan bertobat. Satu saat nanti kita akan berobat. Ya saudara ya. Tapi yang Tuhan mau adalah dari hati yang dalam, saya mau bertobat. Saya mau berbalik daripada jalan saya yang tadinya berjalan menuju kegelapan, tetapi saya mau berpaling kepada jalan menuju terang. Sehingga firman Tuhan terkoreksi berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan yang baru. Amin, saudara. Sesungguhnya kita adalah ciptaan yang baru. Ciptaan di dalam Roh Kudus. Ketika benih ilahi Tuhan tinggal di dalam saudara, maka saudara bukan lagi ciptaan yang lama, yang suka marah, yang suka gosip, yang suka bersungut, yang suka kecewa. Itu udah berlalu. Apakah bisa instan berubah? No. Kita akan butuh waktu, tapi yang penting keputusan awal bahwa saya mau bertobat. Dan Tuhan akan menuntun saudara langkah demi langkah. Terjemahan isi Inggrisnya, terjemahan itu berkata, kami menunggu suatu warisan yang dipersiapkan bagi anak-anaknya. Tidak ada warisan yang dapat hancur, tidak akan tua dan jelek. Dan Tuhan menyimpan dan menjaga itu di surga untuk saudara. Terjemahan lama berkata, kita akan mendapat warisan yang tidak akan binasa, tidak bercacat, tidak layu, yang tersimpan bagi kamu. Bagi saudara dan saya yang lahir baru. Wow, ini sebuah berkat yang wow, luar biasa ya. Dan itu saudara dan saya akan dapat. Yang pertama adalah bayar harga untuk masuk ke jalan tol. Yang kedua, saudara, jalan tol itu hanya digunakan untuk kendaraan beroda 4 atau lebih. Ya, benar ya. Dan artinya apa? Makna rohani daripada hanya beroda 4 atau lebih, itu artinya bahwa untuk masuk jalan tol, itu keselamatan itu pilihan. Ya, Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi Tuhan yang menetapkan memilih saudara dan saya, ya, suatu anugerah terbesar bahwa dari begitu banyak manusia, kalau saudara ada di dalam jalur keselamatan, bagaimana caranya saudara bisa menerima keselamatan ini? Itu cara Tuhan, itu skenarionya Tuhan, tapi goalnya adalah keselamatan, ya. Saya percaya saudara punya banyak kesaksian. Mungkin melalui saudara bisa menikah dengan seseorang yang percaya kepada Tuhan.
bisa karena masalah, bisa ketika mimpi, bisa ketika saudara mengalami suatu pergumulan dan Tuhan tolong, dan saudara menerima keselamatan. Jadi Allah bekerja dalam semua situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Luar biasa, saudara. Ya, jadi warisan Tuhan siapkan, dan kita adalah pilihan dari Tuhan. 1 Petrus 1 ayatnya yang kelima, masih bacaan yang tadi, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah, ya, bukan akan, telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya, artinya keselamatan itu Tuhan sudah siapkan, dan nanti satu waktu akan dinyatakan bahwa ketika vonis atau sebuah pernyataan bahwa sabaslah kamu hai hambaku yang baik dan setia. Mari ikutlah di dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Hari ini kita belum tahu, ya, sekalipun kita sudah punya kepastian bahwa kita punya keselamatan, tetapi sebuah keputusan dari Tuhan bahwa kamu masuk di dalam keselamatan itu akan nanti pada saat kita berdiri di hadapan tahtanya Tuhan, ya kan? Terjemahan isi Inggris berkata, Tuhan itu kuat menjaga kita tetap aman karena percaya padanya. Dia akan membuat kita aman sampai hari terakhir ketika Tuhan Yesus akan datang kembali dan semua orang akan melihat Tuhan, dan Tuhan telah mempersiapkan untuk menyelamatkan kita sepenuhnya. Jadi saudara, yang kedua ini adalah kita ini dipilih oleh Tuhan, ya, untuk menerima keselamatan. Dan ketika kita dipilih, maka 1 Petrus 1 ayat 5 berkata, kita akan menerima kekuatan dari Tuhan. Wow, seperti apakah kekuatan Tuhan? Saudara dengar ya, akan ada banyak goncangan yang akan terjadi di hari-hari terakhir ini. Ada banyak orang stres, ada banyak orang depresi, orang punya tingkat bunuh diri. Survei mengatakan, wow, sangat luar biasa. Penyakit yang sekarang lagi mewabah itu bukan cuma COVID, saudara, tapi lambung, mah. Dan tahukah saudara bahwa penyebab utama dari penyakit mah itu adalah pikiran, stres, tekanan. Dan saudara, kalau kita pakai kekuatan kita gampang terserang. Saya lambung itu saya pernah ngalamin sampai saya masuk rumah sakit, saudara. Ya. Tapi yang saya mau bilang bahwa kalau Tuhan memberi kekuatan, itu adalah jaminan yang powerful. Lebih dari suplemen secanggih apapun, lebih daripada obat kuat apapun yang bisa ditawarkan dunia, tapi obat yang terhebat yaitu kekuatan Tuhan yang Tuhan infuskan kepada setiap saudara. Amin. Sebab itu yang kedua adalah saudara dan saya dipilih. Wow, ini bukan asal, saudara. Tapi Anda dan saya, saudara, dipilih untuk menerima kekuatan Tuhan. Dikatakan di sini, Tuhan menjaga kita. Terjemahan isi Inggrisnya berkata, Tuhan kuat. Ya, manusia punya kekuatan itu terbatas, saudara. Tapi Tuhan punya kekuatan itu tanpa batas. Ya, sangat kuat. Dan dia menjaga kita tetap aman. Tetap aman karena apa? Karena percaya kepada dia. Wow. Saya temukan ayat ini, wow, powerful banget ayat ini, saudara. Bahwa kekuatan Tuhan itu luar biasa. Ya, kita dipilih untuk menerima kekuatan daripada Tuhan. Tuhan tahu, saudara dan saya ini nggak kuat. Saudara dan saya ini bisa jatuh. Ya, itu yang namanya iman itu bukan kita bergantung kepada Tuhan, tapi Tuhan yang pegang kita. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, seberapa kuat kita bisa pegang Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang pegang kita, keren. Saudara dan saya tidak perlu takut. Aman bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Nah, jadi yang berikut, saudara, peraturan di dalam perjalanan jalan tol. Saudara catat ya. Yang pertama tadi apa? Bayar. Yang kedua, saudara dan saya punya syarat, yaitu dipilih oleh Tuhan. Yang ketiga, ini saya dapat dari Google ya, saudara. Jalan tol itu ternyata kita harus memperhatikan kecepatan. Itu yang tadi saya bersaksi. Saya maunya tuh jangan kencang-kencang. Padahal namanya jalan tol.
itu ada kecepatan tertentu ya. Saya catat di sini 60 sampai 100 km per jam ya. Itu ada aturannya lagi ketika melewati perumahan apa segala macam, itu punya peraturan yang berbeda. Tapi dicatat di sini kecepatannya 60 sampai 100 km per jam ya. Dan makna rohaninya apa? Untuk kita memperhatikan kecepatan kita. Kita harus memperhatikan kecepatan pertumbuhan rohani kita ya. Jangan terus mau menjadi anak-anak nepios, teknon. Kita harus bertumbuh. Saudara kan pernah diajarkan tentang tingkat pertumbuhan rohani ya, dari anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, kuyos, sampai pater, menjadi papa, bapak ya, Saudara. Nah, kita harus bertumbuh. Kita tidak boleh terus menjadi bayi ya. Ibrani pasal yang kelima, ayatnya yang ke-12 berkata, sebab sekalipun ditinjau dari sudut waktu, ada orang Kristen yang sudah bertobat bertahun-tahun, tapi tambah tua, tapi nggak dewasa-dewasa. Ya, ada satu kata hikmat bilang, menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Ya, apakah Anda memilih untuk mau dewasa atau tidak? Ya, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Gampang kecewa, gampang tersinggung. Ya, sudah temuin nggak sih orang Kristen yang dia mudah tersinggung, mudah kecewa, dan apa yang terjadi imbasnya? Gereja A, kalau dia tersinggung di A, dia pindah ke B. Nanti di B, dia tersinggung di B, dia pindah ke C. Sampai Tuhan Yesus datang, nanti kalau Tuhan Yesus tanya, kamu jemaat mana? Jemaat jalan-jalan. Kalau tanaman ditanam di satu pohon, lalu kemudian hari ini dia bertumbuh, besok dicabut, ditanam lagi di pohon lain, di pot yang lain, dicabut lagi, ditanam lagi di pot yang lain. Itu tanaman nggak bakalan besar dan nggak bakalan menghasilkan buah. Tanaman itu satu waktu akan mati, layu, kering, Saudara, dan tidak berbuah apa-apa. Kekristenan kita harus menjadi kekristenan yang tough, yang kuat, ya Saudara, yang tidak mudah menyerah, karena kita seharusnya ditinjau dari sudut waktu sudah harus jadi pengajar. Artinya kita sudah harus dewasa untuk mengajar orang lain, ya. Dan proses yang membuat kita bertumbuh dan dari berjalan kepada berlari, dari berlari kepada terbang. Haleluya. Amin, Saudara. Kekristenan itu harus punya aerodinamika rohani yang berbeda, ya. Bukan sekedar rohani jalan-jalan, rohani merangkak, tapi kita harus sampai ke level di mana kita harus menjadi rohani yang terbang seperti Raja Wali. Ayam kampung terbangnya cuma sebentar. Dia naik keplek, jatuh atau duduk bertengger di satu tempat kecil. Tetapi kalau yang namanya Raja Wali, so badai datang, dia akan buka sayapnya, dia masuk di dalam badai, lalu dia pakai badai itu, tiba-tiba dia udah sampai di Amerika, tiba-tiba dia udah sampai di Afrika, tiba-tiba dia udah sampai di Australia. Saudara akan punya aerodinamika rohani yang berbeda kalau saudara masuk di dalam jalan tolnya Tuhan. Katakan amin. Dan punya kecepatan yang sesuai dengan yang Tuhan mau, ya, bukan ikut-ikut mau seperti yang tadi saya mau, pelan-pelan, nggak bisa. Namanya jalan tol harus punya kecepatan yang benar, ya. Sama dengan kekristenan kita, kita harus terus berjalan di dalam rambu-rambunya Tuhan. Jadi perhatikan kecepatan rohani Anda, ya. 1 Petrus 1 ayat 6 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Semua hal yang Tuhan buat membuat kita bahagia. Ini terjemahan isi Inggrisnya, Saudara. Tetapi di waktu singkat ini berbagai masalah membuat kita sedih, ya. Jadi Tuhan itu menyediakan kebahagiaan bukan cuma di dunia tapi juga kekal bagi saudara dan saya. Tapi
selama kita ada di dunia, di hidup yang singkat ini, isi Inggrisnya bilang waktu yang singkat ini, kita bisa sedih oleh berbagai-bagai masalah, ya. Jadi ternyata saudara, dalam mengikut Tuhan, masuk di dalam jalan tol, poin yang berikut ini, yang ketiga, nanti sampai peraturan yang ke-10, itu aturan di dalam jalan tol. Itu berbicara tentang apa? Proses. Katakan proses. Jadi yang namanya masuk di jalan tol, kita harus ikut aturan. Harus melalui yang namanya proses. Yang pertama, kita harus bayar. Yang kedua, menerima kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Karena kita dipilih untuk menerima kekuatan itu. Dan yang ketiga adalah kita harus mengalami proses. Dan proses yang pertama itu adalah perhatikan kecepatan. Jadi aturan yang pertama, perhatikan kecepatan. Nggak bisa suka-suka. Kali ini aku santai dulu deh, istirahat dulu. Nggak bisa, saudara. Yang namanya kehidupan berjalan bersama dengan Tuhan harus terus maju. Ya, terus maju. Ada poinnya. Ya. Jadi, proses. Yang berikutnya, saudara, kalau kita di jalan tol, maka kita harus beri tanda saat pindah jalur. Ya, itu peraturan. Ini saya dapat dari Google ya, saudara. Beri tanda kalau mau pindah jalur. Ya, benar ya. Pakai lampu sein. Nah, apa makna rohaninya? Ini berbicara tentang kita tidak sembarangan hidup semau gue. Tahu sopan santun, tahu tata tertib. Permisi. Kalau mau melakukan sesuatu, permisi sama Tuhan, permisi sama orang tua, ya. Jadi bukan asal-asal aja, ya, saudara. Nah, sebenarnya salah satu latihan juga di Zoom, benar nggak, saudara? Ya, kadang-kadang kita seenaknya live masuk gitu. Kalau misalnya itu masalah sinyal, nggak masalah. Atau saudara punya sebuah kebutuhan yang lain, tapi sebenarnya ini juga sebuah latihan. Ini latihan bagaimana kita bisa mengontrol untuk bisa menghormati bahwa ini kita mungkin nggak secara fisik ketemu, tapi di dalam roh ada Tuhan. Karena Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Dan di tengah-tengah kita di Zoom ini, komunitas ini, Tuhan ada. Ya, jadi kita tahu bagaimana cara bersikap. Benar nggak, saudara? 2 Timotius 3 berkata bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, ya. Boleh tolong ditampilin, Ron? Akan datang masa yang sukar. Orang akan mencintai dirinya sendiri, ya. Menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini bukan orang-orang yang tidak beribadah, saudara, yang tidak sedang beribadah seperti kita juga. Alkitab bilang secara lahiriah kelihatannya pergi ke gereja, melayani, mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kekuatan apa? Kekuatan ibadah. Ibadah itu kan bagaimana penundukan diri total pada yang Tuhan mau. Tapi kalau saudara baca kriteria di atas, enggak. Hidupnya menurut keinginan daging. Dan Timotius berkata di sini, jauhilah mereka itu. Kenapa? Input menentukan output. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, saudara, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Artinya saudara menjaga pergaulan. John Maxwell berkata, kita adalah rata-rata dari 5 orang di sekeliling kita. Dengan siapa kita bergaul, kita bisa menjadi sama seperti itu. Jadi saudara juga harus memperhatikan input, masukan-masukan. Ya, kita bergaul dengan orang yang salah, kita bisa tercemar, kita bisa dibawa. Kalau kita bisa menuntun dia kepada kebenaran lain. Tapi kalau kita sendiri nggak punya pendirian, kita juga orang yang mudah berpindah-pindah, berubah-berubah, kita bahaya, saudara. Ya. Kemudian dikatakan di sini yang keempat, peraturan daripada jalan tol itu, jalur kanan
harus dipakai untuk mendahului, ya. Apa berbicara makna rohaninya? Hati-hati saudara, karena yang terdahulu bisa menjadi terkemudian, terkemudian bisa menjadi terdahulu. Siapa saja bisa lebih dulu sampai, benar ya? Artinya kita harus menjaga tadi kecepatan kita, supaya jangan sampai kita orang-orang yang sudah duluan percaya Tuhan, tapi kemudian akhirnya kita mundur dari Tuhan, dan orang-orang lain lebih dulu mendahului kita. Ya, ini bahaya buat kita sendiri. Lalu apalagi saudara? Peraturan di tol. Jaga jarak supaya aman dengan mobil yang ada di depan atau mobil yang ada di belakang. Pastinya mobil yang ada di depan karena kita yang bisa lihat jarak, saudara. Artinya apa? Antri, tidak saling mendahului. Ini berbicara tentang sopan santun anak Tuhan, tata krama di dalam melakukan semua aktivitas harian kita. Kemudian jangan buang sampah sembarangan di jalan tol. Berbicara tentang apa? Bagaimana hidup menjaga kekudusan. Bersih. Bukan secara fisik saja jasmani, tapi yang paling utama adalah secara rohani, saudara. Kita menjadi orang-orang yang menjaga kekudusan hidup. Mulai dari apa? Pikiran. Pikiran jangan mengembara memikirkan hal-hal hawa nafsu dunia. Film-film yang kita nonton, kita harus jaga. Bagaimana pikiran kita jangan ngerasanin orang, jangan punya niat-niat jahat terhadap orang, apalagi niat untuk menipu atau menjahati, itu perlu jaga, itu sampah. Itu mengotori manusia rohani kita, saudara. Ya. Lalu dendam, kepahitan, itu sampah. Kecewa, itu sampah, saudara. Buang. Ya, jangan biarkan itu ada di dalam kehidupan kita dan mengotori jalan yang saudara dan saya sedang jalani bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Dan yang berikut adalah kita tidak boleh stop di tengah jalan. Ya, kalau saudara jalan tol, kita nggak boleh dong berhenti asal di mana saja, nggak bisa. Selama di jalan tol, kita harus terus berjalan, tidak boleh berhenti. Makna rohaninya apa? Makna rohaninya adalah waktu kita mengikut Tuhan, tidak ada kata mundur. No turning back. Nggak boleh balik. Nggak boleh mundur. Kita harus terus maju dalam mengikut Tuhan. Amin, saudara. Dalam perjalanan kehidupan kekristenan, kadang-kadang orang Kristen karena nggak lihat Tuhan, nggak nyadar Tuhan, kita semau-maunya aja. Tapi ketika kita menjadi orang yang fear of God, menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, saya percaya dalam keputusan apapun yang saudara mau buat. Saya tadi mendapat sebuah kiriman, dikirim oleh ada seorang anak-anak, Sansan ya. Ada di sini Kak, Sansan? Tante pinjem ya, kesaksiannya. Tadi mamanya kirim. Saudara, ini anak kecil. Tapi ketika dia nonton film, nonton apa tadi itu? Filmnya dia, tiba-tiba Roh Kudus tuh bicara di hatinya. Kamu mau baca firman, lebih suka kamu mau lebih ikut aku atau kamu lebih suka dengan filmmu itu? Lalu dia, saudara, anak 12 tahun, dia bilang, saya mau ikut Tuhan. Saya mau baca Alkitab. Dan dia matikan filmnya. Luar biasa, saudara. Artinya dia punya keputusan bukan berdasarkan anak 12 tahun. Pasti masih punya keinginan-keinginan. Tapi akhirnya dia ikut apa yang Roh Kudus suruh. Baca Alkitab. Beberapa kali itu terjadi. Dan satu saat akhirnya dia bilang begini, Tuhan, kalau nanti itu TV menyesatkan saya, mending sekalian dirusakin. Dan saudara katanya, memang TV-nya tuh ada masalah dengan colokannya. Ya, sampai segitunya, saudara. Jadi, ini orang-orang yang mengerti, walaupun masih kecil, tapi dia udah mengerti yang mana yang free will-nya dia. Ini dia pakai sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan yang dia mau, gitu loh. Nah, kita kadang-kadang orang udah tua pun, itu yang saya bilang, tua tuh pasti, tapi dewasa tuh pilihan, saudara. Jangan berpikir
orang yang udah rambut putih udah dewasa, belum tentu ya. Mungkin dari tampangnya berhikmat, tapi kelakuannya yang masih mungkin bisa tersinggung, masih muda, masih simpan dendam, itu juga salah satu bentuk belum dewasa ya saudara ya. Nah, jadi jangan berhenti di tengah jalan dalam mengikut Tuhan. Tidak ada kata mundur. Katakan yes, tidak ada kata mundur. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Amin, saudara. Ya, jadi tidak ada kata mundur. Lalu apa lagi peraturan di jalan tol? Dikatakan di sini tidak menaikkan atau menurunkan penumpang. Apa makna rohaninya? Makna rohaninya adalah no excuse. Jadi kita tidak boleh yang namanya permisi melulu. Maksudnya jadi aku berhenti melayani dulu deh. Udah, aku nggak baca-baca Alkitab dulu deh. Udah, aku nggak hafal firman aja dulu deh. Aku lagi sibuk, aku lagi punya kegiatan ini, kegiatan itu. Enggak. Ketika kita masuk di jalan tol, kita tidak bisa yang melakukan yang namanya menaikkan atau menurunkan penumpang atau beraktivitas yang dilarang di sebuah perjalanan itu. Ya, saudara. Artinya harus satu trayek, satu tujuan perjalanan itu dari tol A ke tol B, nggak ada berhenti di tengah jalan untuk menaikkan atau menurunkan. Ya, kita harus terus berjalan sampai di tujuan. Ya, tidak ada kata berhenti di tengah jalan. Nah, yang terakhir nih saudara, peraturan di jalan tol itu bahu jalan hanya digunakan saat darurat. Saya juga bingung saya tanya, Tuhan maksudnya apa ini? Bahu jalan hanya digunakan saat darurat. Lalu saya diingatkan begini. Saya diingatkan bahwa perjalanan kita itu setiap saat kita bisa mengalami yang namanya darurat. Benar nggak saudara? Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan jadi besok. Kemarin saya memutar sebuah film, harusnya tadi saya pengen putar. Satu gereja yang dia mengalami di Eropa, saudara. Dia mengalami gempa dan sebelum kejadian itu, Lebanon, ya, itu sebelum gempa itu terjadi 2 menit jaraknya dari gereja itu. Sebelum kejadian gempa yang memporak-porandakan area itu, yang membuat banyak jiwa melayang dan banyak orang kehilangan rumah, anak-anak kehilangan orang tua, pendeta itu, saudara, dia mendapat impresi dari Roh Kudus bahwa semua pekerja yang datang waktu itu hari Selasa, mereka adalah gereja yang aktif untuk menolong orang-orang di daerah situ dan juga untuk menolong orang-orang anak-anak yang pengungsi di situ. Dia tiba-tiba menyuruh semua orang itu pekerjanya pulang. Ada satu tekanan, ada satu dorongan dari Roh Kudus untuk menyuruh mereka semua pulang. Go. Orang-orang pikir, ini pendeta gila ya. Kita baru datang jauh-jauh, sudah disuruh pulang. Tapi dia bilang sebuah dorongan untuk pulang. Ya, itu gempanya itu meledak di pelabuhan di Lebanon Utama bulan Agustus kemarin, saudara. Ya, ini kejadian baru. Dan puji Tuhan, akhirnya ketika mereka semua mematikan laptop, mereka semua memasukkan barang-barang ke kulkas, mereka mengunci pintu dan mereka pulang, terjadilah ledakan yang dahsyat. Dan kalau mereka masih ada di tempat itu, mungkin banyak yang meninggal. Tapi akhirnya tidak ada satupun dari jemaat di tempat itu yang terluka. Luar biasa. Karena apa? Karena hamba Tuhan yang ada di situ itu terkoneksi, ya. Karena ada ledakan bahan bakar yang meledak di sana, lalu karena hamba Tuhan ini terkoneksi dengan Roh Kudus, sehingga yang terjadi adalah mereka terselamatkan.
Ya, saudara. Jadi apa yang saya mau bilang, setiap hari bisa menjadi hari darurat bagi saudara dan saya. Bisa terjadi gempa dengan tiba-tiba, bisa terjadi seperti tadi bom meledak, terjadi ledakan di pelabuhan, bisa terjadi misalnya COVID-19 yang tiba-tiba muncul seperti sekarang. Ini sesuatu yang selalu tiba-tiba, kita tidak pernah tahu goncangan-goncangan dunia yang akan ada ke depan seperti ditulis di dalam Matius 24, ya. Situasi bumi yang tidak punya sebuah kepastian, tetapi hanya satu tempat pasti, ketika saudara dan saya berlindung di dalam perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Sebab itu apa yang saya dapat tentang bagian poin ke-9 ini? Bahu jalan itu berhenti saat darurat. Apa maksudnya? Karena setiap saat itu adalah waktu darurat bagi saudara dan saya untuk berjaga-jaga. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah kamu di dalam doa. Maka yang saya mau bilang adalah, saudara dan saya perlu memakai waktu darurat ini dengan yang namanya beristirahat. Bahu jalan itu hanya dipakai saat darurat. Dipakai untuk apa? Berhenti di situ. Lewat dari situ. Nah, ini berbicara tentang apa? Saudara dan saya di dalam kesibukan yang penuh dengan hal-hal darurat di setiap hari kita, saudara dan saya perlu mengambil waktu-waktu teduh dengan Tuhan, beristirahat sejenak, ya. Kalau di Mazmur ada yang namanya Selah, itu artinya beristirahat. Bagaimana dengan saudara dan saya? Adakah waktu istirahat kita bersama dengan Tuhan? Ataukah kita sibuk dari pagi, siang, malam, malam, siang, pagi, siang, malam, malam, siang, pagi, mencari uang? Lalu akhirnya ada lagu, apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Uang, uang, bukan Tuhan Yesus. Saya nggak larang saudara bekerja. Saya juga bekerja. Tapi kita harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Bahwa ada waktu-waktu teduh kita, quality time kita yang hanya dengan Tuhan saja. Saya dalam beraktivitas, saya sambil masak, saya sambil melakukan aktivitas yang lain, saya tetap bisa berkomunikasi. Saya kadang berbahasa roh sambil jalan, sambil masak, menyanyi, memuji Tuhan sambil mandi. Tetap ada komunikasi. Tapi ada waktu di mana saya duduk diam, saya nggak mau ganggu, saya matikan handphone saya ambil gitar saya, dan cuman waktu saya dengan Tuhan. Itu adalah bahu jalan yang saudara dan saya pakai untuk beristirahat saat darurat. Dan semakin banyak kita sadar bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal darurat yang bisa saja terjadi, maka saudara akan lebih banyak ambil waktu untuk ada di bahu jalan itu. Mengambil waktu teduh dengan Tuhan. Mengambil waktu istirahat dengan Tuhan. Dan mari saya kasih tahu, Yesaya berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, maka dia akan menerima kekuatan yang baru. Firman Tuhan berkata, terjadi exchange. Terjadi pertukaran kekuatan. Saudara punya kekuatan yang terbatas, sangat terbatas. Tapi ketika saudara datang di hadirat Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, maka engkau menerima kekuatan yang baru. Alkitab berkata, teruna-teruna muda tersandung dan jatuh. Artinya apa? Orang muda, orang yang punya kekuatan, bisa jatuh, saudara. Orang punya duit, seberapa dia bisa punya duit? Bangkrut bisa terjadi. Orang punya backupan, seberapa orang bisa punya backupan? Pada masanya, orang bisa turun sekalipun dia presiden. Mau berapa tahun dia bisa memerintah? Akan ada masa expire. Saudara punya kekuatan, kesehatan, saudara minum suplemen, obat kuat apapun, ada masa saudara sakit juga, dan bisa juga akhirnya meninggal dunia. Artinya apa, saudara? Nggak ada kekuatan apapun di muka bumi ini yang bisa kita andalin, kecuali kekuatan Tuhan yang tanpa batas. So, kita adalah manusia yang paling sombong dan bodoh kalau kita tidak punya saat teduh dengan Tuhan. Kita tidak punya intimasi dengan Tuhan. Kita cuma datang pada saat kita butuh Tuhan. Kita jadikan Tuhan UGD, unit gawat darurat. Saudara, itu sangat tidak, menurut saya, itu adalah orang-orang yang sangat sombong. Karena ternyata kekuatan kita itu sangat terbatas. Saudara, jangan pernah menjauh daripada hadirat Tuhan. Jangan pernah menjauh. Saudara, kalau saya menasihati atau saya memberikan arahan kepada saudara atau orang yang siapa saja,
Saya mendoakan mereka kalau mereka sakit. Tapi goalnya, saya tidak hanya pernah mau supaya masalah mereka selesai. Saya mau mereka harus ketemu secara pribadi dengan Tuhan. Saya mau mereka punya intimasi dengan Tuhan. Karena saya tahu satu waktu saya nggak akan bisa selamanya menolong mereka. Saudara, kita ada di Zoom. Mungkin saudara berharap nanti sebentar kita akan berdoa. Mungkin sebentar akan didoakan. Seberapa bisa kita membantu saudara? Seberapa Pak Luther bisa mendoakan, saya bisa mendoakan, satu dengan yang lain, Bapak Ibu yang Tuhan pakai di sini, kita bisa saling mendoakan. Seberapa kita bisa saling membantu? Ada saat kita sendiri-sendiri harus berdiri menghadapi persoalan kita. Saya jadwal pelayanan untuk teman-teman yang mau untuk dilayani. Sampai minggu depan itu sudah penuh, saudara. Artinya semua orang punya kebutuhan. Tapi yang saya mau bilang kepada saudara, suami saya terbatas, kami terbatas, saudara juga pasti terbatas, benar nggak? Tetapi Tuhan tidak terbatas. Nah, kalau ada Tuhan yang tidak terbatas, kenapa kita nggak pakai dekat sama Dia, ngandalin kekuatannya, bergantung sama Dia, izinkan Dia pegang kendali. Saya tutup dengan ini, saudara. Saya anak paling kecil dalam keluarga, ya. Saya punya kakak-kakak ada di sini juga semua pasti, ya. Ada Ibu Yoma, ada Pak Daud, ada Pak Richard, ada Pak Joni, ada Ibu Pola. Kakak-kakak saya itu selalu ada, kita selalu kompak dengan mama saya. Karena mama saya mengajar untuk bagaimana kita saling support sebagai anak-anak di dalam satu keluarga. Nah, jadi saya itu orang yang manja. Orang yang dikit-dikit tersakiti, nangis. Nah, saya bersyukur ketemu dengan suami saya yang mendidik saya. Sampai pada satu tingkatan saya berpikir, saudara kan pernah dengar Pak Luther bilang, awal-awal menikah saya bilang, nih saya menikah sama monster. Ya saudara, kenapa bisa? Karena dia memang hati saya tuh keras, saudara. Awalnya saya berpikir, keterlaluan, rasanya nggak punya perasaan. Tapi di belakang, ke belakang, saya ngerti bahwa ini adalah bagian dari proses menyalipkan daging, proses memotong kedagingan saya, memotong ego saya, memotong merasa mengasihani diri sendiri, yang membuat akhirnya untuk saya dan saya. Dikit-dikit saya nggak boleh sakit, nggak boleh kecewa, nggak boleh sedih, nggak bisa. Namanya berjalan bersama dengan Tuhan harus ada proses. Dan itulah yang membuat hati saya kuat, membuat hati saya menjadi orang yang tidak mudah sakit, kecewa, lalu mundur dari Tuhan. Dan saya bersyukur sama Tuhan. Melalui proses kehidupan yang saya jalani, itu membuat otot-otot rohani saya lebih kuat. Sekarang saya tidak lagi berpikir tentang bagaimana ketika kemarin saya ada khotbah dan ada orang yang sedikit mengalami gangguan datang dan tiba-tiba memaki-maki. Orang-orang di sekeliling saya marah, tapi saya bilang nggak ada rasa sakit. Yang ada tuh rasa begini, kasihan dia agak terganggu, saudara. Itu kalau saya dulu, saya sudah sedih kalau digituin. Namanya juga orang sakit, ya. Artinya gini, kita harus pastikan bahwa kita menjadi orang-orang yang tidak bergantung kepada manusia. Dulu dikit-dikit kalau masalah, saya minta doa sama suami saya. Dikit-dikit masalah, saya pasti minta sama kakak-kakak saya tolong. Tapi sekarang, saudara, no. Ada apa-apa, saya selalu nomor satukan mencari Tuhan. Satu waktu, saya kena yang namanya vertigo. Adik boleh minta gitar. Saya tutup dengan ini. Satu waktu saya kena vertigo, saudara. Dan saya nggak bisa tidur malam. Lalu saya berharap suami saya akan mengelus kepala. Suami saya itu suka gituin loh, saudara. Pak Luther itu. Jangan cemburu ya. Suka garuk-garuk kepala kalau saya kepengen dikelonin seperti adiknya gitu ya. Tapi ketika saya sakit itu, saudara, enggak. Dia tidur, walaupun saya tahu dia tidak tidur. Dan saya tuh rasanya tuh gini, nggak berperi kemanusiaan banget sih.
Tapi kemudian suami saya bilang begini, malam diciptakan untuk tidur sayang, jadi tolong istirahat, saya mau tidur. Singkat cerita, suami saya balik muka dan dia sepertinya tidur. Saya tidak bisa tidur. Dan saudara tahu nggak, tengah malam saya kena insomnia, stres, depresi karena mencoba mengambil bagian yang harusnya tidak saya kerjakan. Ya, memikirkan untuk bagaimana solusi keluar dari masalah. Dan akhirnya kena vertigo. Dan saudara tahu, tengah malam saya tiba-tiba dibangunkan oleh satu kekuatan lain. Waktu saya berdoa, saya bahasa roh saja. Saya nggak bisa tidur, saya bahasa roh aja, saudara. Saya bahasa roh, saya bahasa roh, saya bahasa roh. Tuhan latih saya untuk keluar dari mengasihani diri sendiri. Dari bagaimana mengandalkan suami, dari bagaimana mengandalkan saudara-saudara, tapi bagaimana cuman mengandalkan Tuhan. Dan saya bangun malam itu, saya bilang begini, Tuhan, kalau ini bagian yang Tuhan izinkan untuk saya tidak tidur, maka ini waktu untuk saya pakai memuji Engkau. Lalu saya bilang, tapi setan, kalau ini caramu untuk mengintimidasi saya, engkau salah, karena engkau sedang membangkitkan saya untuk berperang dengan engkau. Lalu saya ambil gitar, saudara. Ini gitarnya, saudara ya, gitar kecil. Seusia anak perempuan saya. Saya ambil gitar ini dan saya mulai menyembah Tuhan, saudara. Saya bahasa roh, saya bahasa roh, saya bahasa roh. Oh, rapaya takaralabas, sikinyaralabas. Saya berperang, saudara. Saya katakan dalam nama Yesus. Malam ini aku tawan setiap pikiranku yang mengembara dan aku berperang melawan penguasa-penguasa di udara. Ini saya berdoa untuk kota ini. Saya berdoa untuk Makassar, saudara. Saya berdoa untuk Makassar, saya berdoa untuk bangsa. Saya berdoa malam itu. Saya tidak mau berdoa untuk saya supaya tidur. Lalu tiba-tiba Tuhan suruh saya tulis nama. Saya ditulis nama saya Leni Dias. Lalu Tuhan kasih saya kata-kata lagu ini. Dan malam itu tercipta lagu ini, saudara. Habis saya nyanyi lagu ini, saya tertidur. Dan sejak saat itu sampai sekarang, tadi malam saya lagi konseling, saya lagi ngobrol sama Ibu Eke, saya sudah bisa tertidur. Bisa seperti begitu sampai dibangunkan. Artinya apa? Saya jadi orang yang mudah tidur malam. Kalau sudah malam saya bisa mudah tidur. Sejak saat itu, ketika saya berperang dan saya tidak lagi mengandalkan manusia, saya tidak lagi memikirkan tentang diri saya, lalu saya mulai fokus untuk bagaimana menyenangkan Tuhan. Maka saya sembuh dari yang namanya insomnia, vertigo. Saya nggak bergantung sama obat dokter. Biasanya orang vertigo kemana-mana harus bawa obat. Sampai hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan, saya nggak pernah lagi kena yang namanya vertigo. Dan saya juga tidak pernah yang namanya susah tidur. Saya bisa beristirahat dengan tenang. Saya tutup, saya nyanyi lagu ini. Langkah kehidupan anak manusia, esok terkadang penuh tanya, namun tak perlu kau ragu kawan, nantikanlah sang surya yang selalu pasti dan setia. Sinari langkahmu, Dia
Tuhan Yesus memberkati saudara. Biarlah kita menjadi orang-orang siap masuk jalan tolnya Tuhan. Amin. Dan kita akan tiba di tujuan seperti gambar di atas. Saudara dan saya akan bersama dengan Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya, tidak terpisahkan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.